Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa FUI Channel yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya dalam merespon peristiwa-peristiwa. Hari ini kita masuk tahun baru 1442 Hijriah. Sekali lagi 1442 Hijriah, tahun Hijriah berdasarkan hijrah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita temui narasumber kita, Al Habib Ahmad Al Munawar LC, pengasuh Majelis Tahfidz Syifa lil Mukminin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bib? Alhamdulillah, berkat insyaallah. Kita mau menggali ilmu ini dari Habib untuk para pendengar FUI Channel tentang hijrah. Bagaimana hijrah Rasul dan refleksinya untuk umat Islam hari ini, Bib? Masya Allah, ringkas saja, waktunya pun kita sempit. Rasulullah itu kalau bukan diperintahkan Allah hijrah, dia tidak akan hijrah. Dia masih cinta kepada Mekah. Oh gitu, Bib. Ya, dia mau bertahan di Mekah. Itu makanya ketika dia keluar dia meneteskan air mata ketika dia diusir dari Mekah. Sebelum dia bergerak jauh dari Ka'bah, dia berbalik melihat Ka'bah dari kejauhan dengan meneteskan air mata. Lalu dia berkata kepada Ka'bah, wahai kiblat, wahai rumahku, rumah kita, rumah Allah, kalau bukan karena penduduk negeri ini mengusir aku tidak akan tinggalkan di negeri. Itu menunjukkan bahwa sangat cinta dia kepada negeri. Tapi sesuatu yang dicintai itu terkadang memang terpaksa harus ditinggalkan untuk sementara karena ada sesuatu yang lebih besar. Dia mencintai negeri itu, tapi perjuangan tidak mesti harus di negeri itu. Maka dia harus siap mengorbankan perasaan dia. Apa yang sudah terjadi bahwa harus keluar. Yang penting keluarnya bukan untuk sesuatu yang sebaliknya, bahkan melanjutkan perjuangan berikutnya. Dan itulah yang terjadi pada Rasulullah. Perintah hijrah, dia keluar dalam rangka untuk membangun sebuah kekuatan baru. Dengan tujuan apa? Bahwa apa yang sudah diperjuangkan kemarin adalah bagian episode perjuangan. Dan ketika dia hijrah, berarti dia membangun episode perjuangan baru. Dan perjuangan itu memang harus berepisode. Perjuangan itu harus berepisode. Ada tahapan-tahapan kita berjuang. Rasul melakukan itu. Rasul melakukan perjuangan itu di Mekah. Episode pertama. Oke. Yang beriman tidak banyak. Dan itu butuh waktu 13 tahun. Sampai di situ tahap. Allah sudah tentukan. Sudah cukup. Okay. Selesai itu. Tidak boleh perang, tidak boleh itu. Selesai itu pindah. Episode berikutnya bukan untuk menang di situ. Berjuangnya pun kemenangannya bukan di situ, di tempat lain. Membangun kekuatannya bukan di situ, di tempat lain, gitu loh. Tapi yang jelas bahwa ini adalah bagian kesatuan dari sebuah perjuangan. Maka ketika umat ini melihat setiap langkah gerak, apapun yang dia buat, dia harus lihat gerakan langkah-langkah itu harus saling mengikat, harus saling menguat gitu. Tidak boleh pisahkan, terkait apapun. Mau yang sifatnya ekonomi, mau yang sifatnya pendidikan, mau sifat sosial, mau apa saja, keuangan. Maka dia harus ada tahapan-tahapan kerja yang keterkaitannya sama sangat kuat gitu. Ini yang dibuat oleh Rasulullah. Dia lakukan pekerjaannya sebatas 13 tahun, selesai keluar, tapi terus menerus. Terbukti ketika dia selesai dari 10 tahun di Madinah, dia balik lagi ke Mekah. Dia kembali lagi untuk menunjukkan kemenangannya di Mekah dengan Fathu Mekah. Berarti dia tidak lupa perjuangan yang awalnya. Nah ini umat harus hanya 8 tahun ya? Ya 10 tahun. 10 tahun. Kan di 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dia hijrah. Terus dia menaklukkan Mekah tahun 8 Hijriah. Ya benar. Ya, 8 tahun berarti. Tapi perjuangan dia di Madinah kan makan waktu 10 tahun gitu ya. Nah, di dalam 10 tahun dia masih ingat perjuangannya masih ada di sana, belum selesai itu. Oke, harus diselesaikan itu. Umat ini harus punya pikiran begitu. Walaupun Anda sudah jauh di sana, Anda harus lihat pusat perjuangan Anda tadinya di mana. Jangan lupa itu. Oke, pergerakan Anda di situ. Maka buktikanlah apa yang Anda bisa buat di situ. Insya Allah. Begitu ceritanya, Ustaz. Ya. Pesan Habib untuk umat hari ini dalam refleksi hijrah, singkat aja sebagai closing statement. Umat Islam harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan waktu untuk dia. Dalam waktu yang singkat ini, 60-70 tahun, maka dia harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Dia akan berharga di mata Allah, dia akan berharga di mata Rasulullah, dia akan berharga di mata umatnya kalau dia memanfaatkan hidupnya ini untuk umat lagi, bukan untuk diri pribadinya. Maka angkat derajat dia lebih tinggi lagi, bukan cuma mikirin diri dia, tapi mikirin umat. Itu pesan saya. Ya, untuk kepentingan umat, maka berhargalah di mata Allah. Khairukum anfa'ukum linnas. Subhanallah. Terima kasih. Sama-sama. Pemirsa FUI Channel yang dirahmati Allah, demikian pesan Habib
Ahmad Al-Munawar tentang refleksi hijrah baginda Rasulullah. Mari kita hijrahkan diri kita dari keadaan kita hari ini kepada keadaan yang lebih baik, dari diri kita pribadi kepada untuk kepentingan umat agar kita menjadi yang terbaik, yaitu yang paling bermanfaat untuk umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.